Berbeda dari provinsi lain yang masih diraba-raba siapa calon gubernur mereka, di Sulawesi Tenggara itu sudah kita bisa amati, kita sudah bisa melihat nama-nama kandidat calon gubernur yang akan maju dalam putaran Pilgub 2024 mendatang. Awalnya saya menemukan banyak nama, bahkan sampai 12 nama calon atau bakal calon gubernur yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Namun pada akhirnya setelah saya telusuri lebih lanjut, akhirnya saya menyimpulkan bahwa ada 5 kandidat terkuat untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Dan saya pikir kelima orang ini terlihat sangat serius untuk maju dalam putaran pemilihan atau maju dalam pentas demokrasi pemilu 2024 nantinya. Siapa saja kelima figur itu? Apakah salah satunya ada jagoanmu? Mari kita bahas satu persatu. Di sini kita urutkan sesuai abjad saja. Jadi yang pertama saya menemukan nama Abdurrahman Saleh. Jadi perlu kita ketahui bahwa Abdurrahman Saleh ini itu sudah pernah atau sudah melakukan roadshow ke daerah-daerah. Dia telah menemukan pertemuan-pertemuan banyak ke daerah-daerah. Memang balihonya belum terlalu kelihatan, tetapi perjalanannya menelusuri daerah-daerah itu sudah menjadi sinyal bahwa beliau menuju 01 Sulawesi Tenggara. Kita bisa melihat bahwa sebagai kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Sultra menuju ke daerah-daerah itu lawatan riset. Tapi beliau juga dalam lawatan keagamaan, beliau melakukan safari Ramadan. Dari lawatan beliau menuju ke pelosok-pelosok daerah itu sudah menjadi sinyal dan menjadi patokan bahwa beliau memang serius untuk menuju 01 Sulawesi Tenggara. Kemudian figur yang kedua, saya menemukan sosok Andi Sumangaruka. Andi Sumangaruka ini telah melakukan juga roadshow ke daerah-daerah. Dia juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan banyak ke daerah-daerah. Dalam kapasitasnya sebagai calon gubernur, dia sudah banyak berkeliling Sulawesi Tenggara. Bahkan baliho dari besar hingga ke kecil itu sudah menyebar ke seluruh pelosok daerah. Beliau pernah menjabat sebagai komandan Korem. Jelas dia sudah berkeliling Sultra. Beliau juga pernah menjabat sebagai Badan Intelijen daerah Sulawesi Tenggara. Dan beliau barang tentu jelas sudah masuk ke pelosok-pelosok Sulawesi Tenggara. Bahkan beliau juga pernah bilang bahwa sejak kecil beliau sudah ada di Sultra dan ayahnya pernah menjabat sebagai camat Waoni atau di Konawe Kepulauan. Perihal keseriusannya untuk menuju gubernur Sulawesi Tenggara itu sudah jelas terlihat di beberapa baliho yang sudah ada di setiap sudut-sudut kota, bahkan sudah ada yang menempel di depan rumah-rumah warga. Ini sudah menjadi bukti bahwa beliau betul-betul ingin masuk sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Kemudian nama ketiga, saya sudah menemukan nama tokoh figur Keri Saiful Konggoasa. Keri Saiful Konggoasa ini itu juga sudah melakukan roadshow ke daerah-daerah. Bahkan balihonya sudah ada di mana-mana. Tidak sekedar baliho, bahkan juga sudah banyak mobil yang berseliweran dengan membrandingkan KSK. KSK itu kepanjangan Keri Saiful Konggoasa. Dengan branding logo 1 untuk Sultra. Bahkan ada yang menyatakan bahwa baliho dari KSK ini itu sudah menutupi dari 3/4 kota di Sulawesi Tenggara. Sedikit informasi bahwa siapa sih figur Keri Saiful Konggoasa ini. Jadi beliau ini adalah Bupati Konawe saat ini. Meskipun setiap baliho yang tersebar dengan bertuliskan branding KSK, belum ada tercantum calon gubernur.
Tetapi karena saking banyaknya dari segi stiker mobil, baleho kecil dan besar, orang-orang sudah menyatakan, orang-orang sudah menyimpulkan bahwa KSK ini dengan serius masuk sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara di 2024 mendatang. Kemudian nama yang keempat adalah Lukman Abu Nawas. Siapa yang tidak kenal dengan Lukman Abu Nawas? Jelas warga Sulawesi Tenggara sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Kenapa tidak? Beliau adalah wakil gubernur saat ini. Dan dengan predikatnya ini sehingga beliau menasbihkan diri atau beliau melayakkan dirinya untuk menjadi calon gubernur ke depannya di tahun 2024. Lukman Abu Nawas juga telah berkeliling daerah-daerah di Sulawesi Tenggara. Namun lawatannya menuju ke daerah-daerah itu mempunyai dua kapasitas. Yang pertama, masyarakat melihatnya sebagai wakil gubernur, dan yang kedua, masyarakat menilainya sebagai calon gubernur 2024 mendatang. Jangan ditanya soal keilmuannya dalam segi pemerintahan. Beliau adalah lulusan jurusan pemerintahan. Dan beliau pernah menjabat sebagai camat, menjabat sebagai bupati, dan sudah menjadi wakil gubernur. Sehingga hal ini kemudian yang bisa beliau ambil sebagai patokan untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara. Kemudian nama kelima, saya menemukan tokoh atau figur Ruksamin. Beliau ini adalah Bupati Konawe Utara dan pernah terlihat berjalan-jalan ke daerah Buton. Dia sudah masuk ke Buton Utara, ke Bau-Bau, dan ke Muna. Hal ini sudah menjadi sinyal bahwa beliau ingin menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan juga terlihat beberapa kode dari baliho yang mereka pasang atau yang beliau pasang. Di sana bertuliskan tentang Sultra dan kemajuannya. Dari kode-kode di baleho itulah sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa beliau ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Tentang prestasi dalam pemerintah, beliau sudah memegang 2 periode menjadi Bupati Konawe Utara. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Konawe Utara dan Wakil Ketua DPRD Konawe. Jadi sangat mumpuni buat beliau untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara pada pemilu 2024 mendatang. Saya pikir itulah 5 nama tokoh atau figur kandidat kuat calon gubernur Sulawesi Tenggara yang akan bertarung dalam putaran pemilihan gubernur pada tahun 2024. Dan apakah jagoanmu salah satunya atau tidak ada sama sekali? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih buat kamu yang telah tiba di sini dan salam.